Jadi makin mendekati hari coblosan, wes mulai awur-awuran, sak geleme dhewe semakin tidak terkendali. Agenda presiden saja wes buh-buhan. Lihat saja dalam beberapa bulan terakhir. Ketemu dan agenda di lapangan sering sama menteri-menteri yang mendukung Mbah Wowo sama Samsul. Makanya saran dari Om Begawan ini, wes monggo, silahkan deklarasi dukungan kepala negara buat Prabowo Gibran. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tidak perlu malu-malu gitu Pak. Jangan anggap kami ini benar-benar bodoh, goblok, nggak ngerti apa-apa. Jika kepala negara cara memimpinnya makin ugal-ugalan, ya nggak masalah. Memangnya kami nggak bisa ngelawan dengan ugal-ugalan juga. Halo, tetap bersama Ngopini Politik Om Begawan. Wah, ini Pak Jokowi semakin ngegas, semakin banter. Lah, agenda presiden muter di Jawa Tengah sejak Sabtu kemarin hingga Sabtu kemarin itu memang untuk melemahkan suara Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Kelihatannya maksudnya gitu. Iki piye to iki? Itu saja diselingi agenda ke Amil itu. Meresmikan Geraha Akmil di Magelang. Apa itu bukan kesengajaan? Yang beneran aja deh Pak Jokowi ini. Mbok sudah, wong sebelumnya sudah bilang toh. Presiden boleh memihak sama kampanye. Wes dadak malu-malu mau ikut kampanye memihak Mbah Wowo sama Samsul. Ini bener nih. Mengapa nggak mau terbuka sekalian? Kan biar itu dibiayai oleh negara dan bisa kemana-mana pakai fasilitas negara. Jika memang presiden mau netral, netral tenan loh. Bukankah Pak Jokowi bisa mengagendakan acara bersama menteri yang tidak terlibat dalam pilpres? Kan bisa toh. Hitung saja ada berapa menteri yang ada di kubu 02. Banyak banget kan. Yang ketua partai saja ada 3. Prabowo, Airlangga, dan Zulhas. Lalu yang bukan ketua partai ada Bahlil sama Erick Thohir. Ini makin menunjukkan jika presiden sengaja mengatur semuanya. Hanya mau muncul sama menteri yang mendukung anaknya. 02. Nah sebelum tak lanjut ini. Kemarin ada gerakan yang dibuat Mas Yusuf Dumdum. Untuk rame-rame unfollow akun-akun milik presiden. Mbah kuwi Facebook, Instagram, Twitter atau X, YouTube dan sebagainya. Nah, ayo ngompolres, lakukan ini. Soalnya ya hanya itu yang bisa kita perbuat untuk memperlihatkan bila kita menolak atau melawan yang dilakukan oleh presiden. Kita kan nggak punya apa-apa. Dan gerakan-gerakan kayak begini yang bisa kita tempuh. Lah mau gimana lagi? Sementara presiden cara kampanyenya gila-gilaan, ugal-ugalan, bansos, beras, BLT. Terus dikucurkan sampai besok Juni. Lah, mau tahu? Bansos beras yang dikirim ke warga sekarang ini itu tidak pakai data dari Kemensos loh, ngawur pokoknya. Yang bisa memihak ya dikasih lah, ketoknya begitu ya, karena kan harusnya kan menteri sosial yang turun ya, mungkin karena menteri sosialnya 03 tinggal. Ini sangat kentara, sangat kelihatan sekali. Nah ini kan makin mempertontonkan kan. Presiden kita tak lagi bijak, bukan menjadi orang yang bijak. Kenapa bansos beras tak memakai data Kemensos? Aneh toh? Aneh. Jadi makin mendekati hari coblosan, wes mulai awur-awuran, sak geleme dhewe semakin tidak terkendali. Agenda presiden saja wes buh-buhan. Lihat saja dalam beberapa bulan terakhir. Ketemu dan agenda di lapangan sering sama menteri-menteri yang mendukung Mbah Wowo sama Samsul. Makanya saran dari Om Begawan ini, wes monggo, silahkan deklarasi dukungan kepala negara buat Prabowo Gibran. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tidak perlu malu-malu gitu Pak. Jangan anggap kami ini benar-benar bodoh, goblok, nggak ngerti apa-apa. Jika kepala negara cara memimpinnya makin ugal-ugalan, ya nggak masalah. Memangnya kami nggak bisa ngelawan dengan ugal-ugalan juga tuh. Bisa Pak. Dan ugalan-ugalannya kami tidak dengan melawan hukum, tidak dengan melakukan tindak pidana. Orang bakal ngerusak konstitusi Pak. Kami ini punya cara melawan dengan cara kami. Yang pertama, kayak tadi yang tak bilang, unfollow akun-akun resmi presiden. Lalu yang lain,
Lihat saja bila kunjungan Bapak ke berbagai ke daerah sudah mulai sepi kan. Oh sepi, oh malah kalau panjenengan lewat itu masyarakat teriaknya begini oh. Ganjar itu. Ini artinya masyarakat sudah mulai meninggalkan panjenengan. Antusiasme warga tidak seperti dulu. Ketika Bapak datang dielu-elukan. Hasrat rakyat bertemu pemimpinnya sudah sangat jauh berkurang. Pak Jokowi itu orang Jawa. Tahu bener loh risiko melanggar paugeran. Undang-undang. Melawan kehendak rakyat. Nah, tapi yang namanya pegang kuasa. Nah, wis kuasa ya seolah-olah dia bisa mempengaruhi rakyat dengan kekuasaannya yang dimiliki. Nah, makanya inilah saat yang tepat. Kita menunjukkan pada penguasa, suara rakyat itu suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Mengapa perlu melawan kesewenang-wenangan Jokowi? Ya soalnya yang dilakukan kepala negara sekarang ini tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Sejak Soekarno sampai Pak SBY. Juga tidak ngidak-idak konstitusi, nginjek-injek konstitusi, nabrak-nabrak hukum. Ini sudah banyak tokoh yang bersuara. Yang menolak cara-cara berpolitik presiden saat ini. Nah, yang mengingatkan itu baik-baik. Tapi buktinya semua diabaikan. Orang digagas, orang dirungok. Makanya sekarang semuanya kembali pada kita. Pada rakyat Indonesia apakah akan diam saja atau kita akan melawan. Nah kita beruntung loh. Pilpres sudah diselenggarakan secara langsung. Sehingga cara melawannya itu pena. Oh pena itu. Kita tidak pilih capres yang didukung presiden. Zaman Orde Baru dulu, rakyat mau melawan kayak apapun, ya Soeharto tetap jadi presiden. Kenapa? Ya karena yang memilih presiden itu MPR. Waktu itu terdiri dari DPR sama perwakilan golongan. Dan 90% ya mereka. Gimana rakyat mau menang? Jika yang memilih presiden itu legislatif. Anggota MPR disuap atau diancam presiden. Terus rampung selesai. Harus milih presiden. Presiden seumur hidup waktu itu. Dan kita tahu sekarang ini. Siapa? Pak Prabowo. Dan kedekatannya dengan Orde Baru bagaimana. Kita harus tahu rekam jejak. Rekam jejak yang sangat cetok, welo-welo. Ya bisa dibayangkan nggak? Misalnya Prabowo menang. Lalu konstitusi memilih langsung presiden dikembalikan lagi ke DPR. Dengan alasan ngirit biaya. Modar. Lah bukankah kubu Prabowo Gibran juga sudah mengkampanyekan Pilpres satu putaran dengan alasan lebih irit? Mungkin ya gitu nanti perhitungannya. Ini menandakan ancaman nyata. Ada potensi atau Pilpres diubah untuk tahun 2029. Lah jika dikembalikan pada DPR, maka kita hanya bisa menonton. Rakyat itu mau domblong, tahu domblong. Cuma nonton aja itu. Tidak lagi memilih pemimpin yang kita kehendaki, yang kita maui. Nah, Pak Jokowi saja, orang yang luar biasa loh sebelumnya. Orang yang punya komitmen tinggi, yang bersedia kerja keras. Nah, sekarang Pak Ganjar kerja cerdas. Keras dan cerdas. Ya bisa lupa kok sama rakyatnya. Iya ini Pak Jokowi bisa lupa sama rakyatnya. Apalagi orang-orang macam Prabowo. Iya, suara kita nggak bakalan dianggap. Orang bakal dirungok. Suara rakyat itu hanya mengganggu saja buat mereka. Pastinya begitu. Nah, sudah tahu kan apa program Prabowo? Dan itu benar-benar nggak kita butuhkan. Masa program makan siang dan susu gratis yang per tahun duitnya bisa 450 triliun lebih. Ini mau bangun 1 juta rumah di tiap kota dan 2 juta rumah di tiap kabupaten. Ini program cap opo ini, duitnya sopo ini. Cara berpikirnya nggak masuk nalar ini. Mau bagaimanapun, jika kita jeli, ini masyarakat harus cerdas ini. Melihat usulan program Prabowo Gibran selalu menghabiskan duit rakyat. Nek duitnya enek gampang, ngumpul kayak sing angel. Nah, ditanya cara memberantas korupsi. Jawabannya apa coba? Ya naikkan gaji PNS, naikkan gaji polisi, naikkan gaji hakim, naikkan gaji DPR dan gaji-gaji yang lain pegawai. Mengko nek gaji ini gede, ora korupsi. Ya enggak begitu. Korupsi itu bukan masalah gaji. Korupsi itu masalah kesempatan dan masalah kerakusan seseorang.
Lalu kalau duit negara habis buat program menaikkan gaji sama makan siang serta bangun jutaan rumah, rakyatnya ento opo? Akhirnya kan cuma dapat tagihan bayar pajak yang berlipat-lipat. Listrik muda, air muda, barang-barang muda, sembako muda. Oh, rakyatnya sok kelipu kabeh no, mutar kabeh no. Yang pasti Om Begawan dan Ngompol sama sekali tidak takut. Seandainya kepala negara tiba-tiba ada di panggung kampanye Prabowo Gibran, Pak, tidak apa-apa. Kami semua sudah tahu, meskipun Bapak tidak ada di panggung. Tapi Pak Jokowi menyusup ke berbagai program, mencoba merubah pilihan kami. Tapi kami ini bukan pemilih goblok, bukan pemilih tolol kami. Pemilih bingungan, enggak. Pemilih yang sudah mudah tergoda oleh glamornya panggung. Ada truk besar pakai Aeromax apa itu, seorang gumun itu. Kami ini pemilih setia pada kebenaran. Kami bisa menilai, bisa menganalisa, bisa mempertimbangkan dari 3 capres-cawapres mana jalan ke masa depan yang akan makin terbuka lebar. Kami cerdas, kami tahu, kami pakai nalar, kami pakai logika. Sekali lagi, tanya tuh pendukung Prabowo Gibran, suruh sebutin program 02, 5 hal saja. Mesti orang ngerti ya, soalnya mau joget-joget tok begini ya. Beda dengan kami pendukung Pak Ganjar, mau nyebutin 10 ya bisa. Misalnya tunjangan ngaji, 1 keluarga miskin, 1 sarjana, 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 negara tenaga kesehatan. Kuliah gratis anak prajurit Bayangkara, hapus utang macet petani nelayan. Wes piro we? Kita hafal. Apa yang Pak tak terus ke? Lah ini posisi Pak Anies dan Cak Imin ya apa doae. Suruh sebutkan programnya ya mesti bingung ini. Yang kayak Pak Prabowo Gibran, apa bisa meneruskan apa yang sudah diletakkan sama Pak Jokowi? Apa bisa? Pondasi-pondasi yang sudah dibangun Pak Jokowi selama 9 tahun bersama PDIP dan yang lain. Meski Pak Jokowi ada di sana, itu murni kepentingan diri dan keluarganya. Ini yang memang sampai sekarang bikin pinisirin semua orang. Ada apa dengan Pak Jokowi? What's wrong with you, Pak Jokowi? Ya inilah pendapat Om Begawan supaya didengar oleh semua rakyat Indonesia. Supaya semakin cerdas untuk memilih pemimpin yang bisa bekerja keras dan cerdas. Hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pilihan kita. Sampai jumpa. Salam Begawan. Dadah.